Ya, terima kasih Ustaz. Satu pertanyaan terakhir Ustaz. Dan mohon maaf nih kepada para pendengar karena jadwal Ustaz yang begitu sangat padat, kita juga tidak bisa membacakan semua pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir. Hikmah apa Ustaz yang bisa kita tarik menjalankan Ramadan di tengah musibah wabah yang sedang melanda ini? Hikmahnya Ustaz. Saya ringkaskan pada 5 hikmah. Yang pertama, menyadarkan manusia yang super sibuk merasa dirinya super hebat, dibutuhkan orang. Siapapun itu. Hari ini barulah dia sadar bahwa dia bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tidak punya daya, tidak punya kuasa. Amerika tumbang, Eropa bergelimpangan. Yang kedua, hari ini kita disadarkan pentingnya menabung. Mengingat untuk besok pagi. Baik dalam skala APBN negara, APBD maupun belanja keluarga pribadi. Ke depan pelajaran bermakna. Yang ketiga, la ilaha illallah. Tapi di pangkal ayat itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmu tentang la ilaha illallah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Walladzina utul ilma, orang yang berilmu. Jadi bagi orang yang berilmu, dia tidak risau bahwa tadi sore hari Kamis tidak ada acara menangkap itik di jembatan Leton. Karena dia tidak menganggap itu sebagai rukun, syarat, wajib Ramadan. Bahwa kita disuruh bahagia menyambut bulan suci Ramadan, ya. Berbahagialah menyambut Ramadan. Bagaimana cara mengekspresikan kebahagiaan kita? Orang Melayu di Riau, di Pekanbaru, cara mengekspresikan kebahagiaannya pergi ke tepi sungai, lalu kemudian anak-anak kecil disuruh berenang, ketawa-ketawa, karena memang orang Melayu rumahnya di tepi sungai, dan melihat anak-anak kecil melompat itu senang dia. Dulu awalnya begitu. Sekarang anak kecil di atas, anak-anak gadis turun ke bawah. Tapi alhamdulillah ketika sore tadi, petang Kamis, tidak ada petang megah, apakah rusak Ramadan kita? Justru tidak. Justru Ramadan kita selamat. Tidak ada mata melihat perbuatan maksiat, tidak ada itik yang tersiksa, tidak ada binatang yang tersakiti. Jadi yang pertama kali adalah ilmu. Maka fikih Ramadannya diperdalam. Alhamdulillah kita di Pekanbaru ada IKMI, ada MDI, ada Ittihadul Mubalighin, ada sahabat-sahabat kita dari komunitas dakwah berbagai macam. Maka ini semua membuat masyarakat kita menjadi berilmu. Yang paling penting adalah ilmu terkait Ramadan. Kalau ada yang risau tidak bisa tarawih di masjid, tarawih di masjid bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, sunat. Itu pun pada saat normal. Sekarang tidak normal, tarawih di rumah. Yang tidak bisa berjamaah di rumah, sholat tarawih sendirian. Yang bisa berjamaah, berjamaah. Bapak yang belum bisa jadi imam, anaknya maju ke depan. Dalam Sahih Bukhari, seorang sahabat Nabi waktu berumur sanawat, 6 tahun. Umur 6 tahun maju jadi imam. Jadi anak-anak bapak di Pekanbaru ini kan banyak yang sekolah tahfiz. Suruh dia berwudhu sempurna, basuh kemaluan habis wudhu suci bersih, dia jadi imam tarawih. Kalau anaknya nanya, kok nggak apa-apa yang maju? Mata bapak kurang jelas, padahal belum pandai baca Quran bapak, misalnya. Jadi tidak ada yang menyulitkan. Oh, kami nggak bisa tadarus Pak Ustadz. Loh, apa masalah tadarus? Habis sholat tarawih kita bisa duduk bersama. Habis tarawih kami mau dengar streaming sampai jam 21.30.
Habis itu kami mau melihat dialog dengan Pak Ayat. Sudah melihat ini, duduk tadarus. Satu lembar, dapat 1 juz. Tidak ada halangan sedikit pun. Yang penting paham. La yadhurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kamu tahu jalan, maka orang tidak ada satupun yang bisa menyesatkan kamu. Saya insya Allah turun di airport Sultan Syarif Qasim II, naik ke taksi. Tidak ada satupun supir taksi di Pekanbaru ini yang bisa menyesatkan saya. Karena saya tahu jalan. Tapi kalau kita tak tahu jalan, dibawanya mutar ke Siak, tak kemana-mana. Kalau sudah dibawanya saya jalan, saya mau ke Panam. Begitu dibawanya mutar, ini kemana nih Pak? Oh Ustaz, Bapak tahu ya jalan sini? Tahu lah. Oleh sebab itu kita mesti tahu. Yang tak tahu, kasih tahu. Yang susah ini orang tak mau tahu. Saya lebih takut pada Allah daripada corona. Nah, ini kan payah kita menjelaskannya. Tapi alhamdulillah dengan program kita malam ini bisa kita bersama Pak Ustadz Ayat Cahyadi, ditonton pula dari seluruh dunia sampai ke Amerika, sampai ke Maroko, dari Merauke sampai Maroko melihat kita malam ini. Begitulah agaknya Ustadz. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Betul. Memang ilmu ini menjadi pondasi awal ya. Kalau sudah punya ilmu, apapun akan jadi mudah, tidak akan mudah tersesatkan. Nah, kalau yang belum berilmu nih Ustaz, belum berilmu, tapi ingin tetap menumbuhkan semangat di bulan Ramadan harus seperti apa nih Ustaz? Kita harus tetap merasa bahwa kita tidak punya ilmu. Kita belajar ini seperti berjalan di tepi pantai. Waktu berjalan di tepi pantai, airnya sedikit, terasa kaki itu menendang air. Berbunyi dia. Tapi mulai agak ke tengah, tenggelam mata kaki, tenggelam lutut, tenggelam paha, tenggelam pinggang, tenggelam leher. Makin ke dalam, kita tenggelam, airnya makin dalam. Bahwa kita tak punya apa-apa. Dulu waktu di pondok, waktu megang tafsir Jalalain, bangganya bukan main. Begitu sampai ke Mesir melihat tafsir Al-Kabir Fakhruddin Ar-Razi, 1 meter panjangnya, pucat kita nengok sampul. Ini apa nih Bang? Ini tafsir. 1 meter. Iya. Kok masih plastik? Rupanya Bang itu kan belum baca juga. Jadi bahwa kita tak tahu apa-apa. Makanya kita semakin belajar, semakin membaca, semakin tak tahu apa-apa, dan semakin ingin tahu, semakin belajar terus. Ketika kita berkata, saya sudah tahu, itulah pangkal kejahilan. Saya tidak tahu. Saya hanya bisa jawab pertanyaan jamaah yang saya tahu. Yang belum bisa saya jawab, besok malam saya cari dulu, buka dulu kitab. Kalau terkait akidah, baca kitab akidah. Terkait fikih, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Terkait dalam masalah akhlak, kita akan buka kitab-kitab tazkiyatun nafs. Kita adalah orang yang tak tahu. Lebih baik menjadi jahil bainal ulama daripada merasa alim bainal juhala. Merasa alim berilmu di tengah orang bodoh. Untuk apa? Lebih baik menjadi orang jahil. Maka saya sangat senang ketemu dengan ustadz, ketemu dengan kiai, mereka yang menyingkapkan kejahilan kita, ketidaktahuan kita ketika kita dengar mereka bicara. Duduk sejenak dengan orang berilmu seperti duduk berhari-hari di perpustakaan. Wallahu a'lam. Baik. Pak Ustadz, ini di pendengar kita ini kan ada yang dari berbagai negara, bahkan ada yang belum masuk 1 Ramadan mungkin ya, di belahan Eropa karena masih sore. Di tengah-tengah pandemi COVID ini kan banyak yang memang tidak bisa kemana-mana, bahkan ke rumah sekalipun, keluar rumah. Kalau di luar negeri, rumah-rumahnya itu kan kecil saja ya, kayak di Maroko, di Mesir gitu kan. Kalau kita nyebutnya dulu mungkin sarang burung karena kecil-kecilnya. Nah, di tengah-tengah Ramadan, sudah mulai mau musim panas, nggak bisa kemana-mana, gimana biar ibadah di bulan Ramadan ini tidak jenuh, walaupun tidak keluar rumah sekalipun. Sebetulnya yang mengatakan risau di dalam rumah itu kita di sini yang risau, merasa risau dalam rumah karena kita memang rumahnya itu kan rumah
di tanah, kemudian kita ketika bangun pagi langsung keluar. Kalau di Mesir, di Maroko orang biasa aja di dalam flat, di dalam syaqah, dalam apartemen, mereka biasa aja berhari-hari di dalam. Nah, jadi ini balik kepada tradisi daerah masing-masing juga. Nah, jadi mereka biasa. Kami dulu pun ketika kuliah biasa berhari-hari belanja seminggu sekali, masukkan ke kulkas, baca buku, kalau mau aktivitas olahraga, satah sutuh ada di atas. Saya tinggal di asrama. Nah, jadi tidak sama kondisi satu daerah dengan daerah lain. Tapi tentu sebetulnya yang pada saat wabah sekarang ini, penyakitnya mungkin 30%. Tapi tekanan psikologisnya yang 70%. Stresnya lebih besar. Nah, makanya orang selalu merasa dia sudah kena virus. Dia selalu merasa sudah bersin-bersin dikit aja, ini nampaknya udah masuk nih. Agak-agak kepanasan sedikit aja, ini nampaknya udah agak. Jadi stresnya lebih tinggi. Oleh sebab itu kalau tidak ada obatnya kecuali huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Kita selalu disuruh banyak zikir. Apa sih sebenarnya zikir itu? Zikir itu kan kita sedang menyiapkan cawan supaya airnya turun ke dalam. Kalau air mau turun, cawannya nggak ada, dia mau turun di mana? Huwallazi anzala sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan. Di mana letak ketenangan? Fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Siapkan cawannya, jangan bocor, jangan kotor, jangan bau, maka Allah akan turunkan itu. Makanya di bulan yang suci ini kita diajarkan dalam tradisi kita di Riau ada mandi belimau. Itu sebetulnya lebih pada simbol. Kenapa limau? Limau itu jeruk. Kenapa mesti jeruk? Karena jeruklah yang bisa menghilangkan molekul-molekul yang menggumpal di ujung permukaan kulit. Entah apa-apa kata orang. Sebetulnya daki. Payah betul dia mau bilang daki. Lalu kemudian ada mayang pinang. Lalu kemudian daun yang wangi-wangi, bunga, ditanak di dalam periuk. Lalu petang itu dimandikan. Itu tradisi orang zaman dulu. Kenapa? Kenapa mereka mandi? Kita tahu bahwa mereka dulu tinggal di tepi sungai. Lalu kemudian belum ada sampo, belum ada deterjen. Bayangkan kalau sore itu tidak mandi pakai limau, malam itu tiba-tiba berkumpul di surau, kipas angin belum ada, parfum belum ada, itu bau ikan sala itu ruangan. Maka itu adalah local wisdom. Tapi dia tidak ada kait mengait, kalau tidak mandi belimau tidak sah, wakil. Tidak ada kait mengait ke sana. Oleh sebab itu maka kesucian fisik, hilang bau pada kepala, hilang bau pada kulit, segar bugar di waktu petang, maka di waktu malam mensucikan ini semua, masuk dalam keadaan suci, keluar dalam keadaan suci. Ramadan diambil dari kata ramda. Ramda artinya panas. Panas yang membakar api, yang membakar besi. Besi yang berkarat itu akan lepas karat-karatnya. Kenapa? Karena panas yang amat sangat menyala, dipukul satu kali pukulan, lepaslah karat-karat. Telinga kita selama ini berkarat, mata kita berkarat, mulut kita berkarat, hati kita berkarat, otak kita berkarat. Maka dengan panasnya ibadah kita ini, panaskan dengan siam, panaskan dengan qiyam. Qiyam dari mulai sholat maghrib berjamaah, isya berjamaah, tarawih berjamaah, witir berjamaah. Yang tak bisa berjamaah sendiri. Baca Quran, dengarkan streaming, kajian Al-Quran, hadis, akidah, fikih, tafsir. Maka insya Allah Ramadan ini saya pikir Ramadan yang berkualitas. Jangan sampai mati akal, jangan sampai mati langkah. Kalau sudah mati langkah, disitulah setan akan menggunakan jurusnya masuk ya. La'atiyannahum min baini aydihim, kami akan datang dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an shama'ilihim, dari kiri. Wa sufidat asyayatin, wa sulsilat asyayatin. Setan-setan dibelenggu, diikat.
Kata setan, tahun lalu memang kami yang dikurung, sekarang kalian yang berkurung, kata setan. Oleh sebab itu makna setan dikurung ini, kata Imam Nawawi, sebetulnya setan tidak dikurung. Setan lepas. Tapi melihat orang beriman itu imannya kuat, bolak-balik dia mengajak, ayo berzina, ayo minum khamar, ayo makan. Capek dia. Seolah-olah dia terbelenggu. Seolah-olah mulutnya tak dapat berkata. Bukan karena dia diikat, tapi karena kekuatan iman orang yang berpuasa. Jadi kita pahami ini dengan pemahaman ulama. Insya Allah Ramadan ini pasang target-target. Baca Qur'annya berapa juz, sholawatnya berapa kali, istighfarnya berapa, tahsinnya bagaimana, kajian akidahnya bagaimana. Kita sendiri setelah itu muhasabah, introspeksi. Maka insya Allah tidak ada alasan bagi jamaah untuk berkata, saya tidak baca Quran, semuanya disalahkan karena corona. Karena corona. Justru ada hikmah yang besar di balik ini insya Allah. Wallahu a'lam. Allah, betul sekali Ustaz. Ini Ustaz, tema kita pada malam kali ini kan ada selamat datang Ramadan, bulan kita berbagi, perkuat ibadah dan kepedulian dalam situasi pandemi COVID. Jadi ada 2 poin, perkuat ibadah dan kepedulian. Ini ada pertanyaan nih Ustaz. Efek dari pandemi COVID ini kan banyak saudara-saudara kita yang tadinya berjualan, nggak bisa berjualan, yang tadinya tadi disampaikan juga Pak Ayat, yang tadinya bisa berdagang, bekerja, itu sekarang enggak dan tidak memiliki penghasilan. Sehingga di tengah kondisi sulit ini, bagaimana menumbuhkan sifat peduli dengan sesama, walaupun kita juga barangkali kena dampak secara ekonomi. Begitu, Ustaz. Saya sudah meng-off-kan semua program yang bersentuhan dengan orang banyak sejak 16 Maret. 16 Maret semua jadwal off. Karena kita menjaga fatwa Majelis Ulama Indonesia, arahan para pemimpin kita, jadi kita patuhi ini semua. Tapi kita kan berpikir, bagaimana dengan jamaah kita yang cari pagi makan siang, cari siang makan malam? Oleh sebab itu saya sebagai ketua masjid mengajak seluruh jamaah supaya mencari tetangga. Cari tetangga yang susah. Lalu kemudian kita buat paket 300.000. Beras 20 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, dan tambahan-tambahan. Pokoknya budgetnya 300.000, kita bagikan ke jamaah kita, komunitas. Jadi tidak ada istilah jamaah meninggalkan masjid. Jamaah tidak ke masjid karena tidak sholat berjamaah, karena menghindari keramaian. Tapi jamaah tetap diikat dengan masjid. Sehingga nanti selesai wabah ini, dia akan tetap merasa saya terhutang budi dengan masjid. Maka saya mesti ke masjid. Bahkan mungkin yang dulu tidak pernah ke masjid, insya Allah habis wabah corona ini, dia akan menjadi. Karena dia tergantung dengan masjid. Kami kumpul uang ini, dan kami bagikan 3 kali. 10 April, pembagian pertama menyambut Ramadan, 10 Mei pembagian kedua menyambut Idul Fitri, 10 Juni pembagian ketiga menyambut mana tahu wabah ini berkelanjutan. Langkah persiapan. Jadi saya berharap kalaulah seluruh masjid kita di Pekanbaru, di Riau, di Indonesia mengaktifkan ini semua, tidak akan ada orang lapar minum air galon 2 hari sampai mati. Nggak perlu lapor ke RT RW. Karena RT RW pun banyak juga yang tak ke masjid. Cukup pengurus masjid. Insya Allah. Masjid. Bapak-bapak ketua masjid, jangan lagi bangga mengumumkan masjid kita punya uang 200 juta. Bukan itu kebanggaan. Kebanggaan kita adalah bisa tak kita selamatkan ini. Dan bagi jamaah pula, ingat, tetangga kita 40 rumah ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Itu kata pesan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Besok pagi, besok siang, besok sore, jamaah di Pekanbaru mesti sudah tahu berapa 40 ke depan, 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke kanan, berapa yang tidak bisa buka puasa besok sore.
Man fattara sha'iman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri sha'im, dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Bersedekah itu bukan kita suruh orang ke masjid. Saya tidak minta ke pengurus masjid, jangan suruh mereka ke masjid. Kita yang mengantar ke rumah mereka. Begitu yang dianjurkan. Kita antar ke rumah mereka, jangan mereka dipoto-foto. Kalaupun mau foto untuk bukti kepada donatur yang ngasih bantuan, fotonya hanya dan wajahnya nanti di blur, ditutup. Jangan. Oleh sebab itu kita selamatkan juga marwah, muruah kehormatan mereka. Maka masjid yang belum membuat, saya mengajak kepada sahabat-sahabat, saya mengajak supaya janganlah sampai ada la yu'minu, tak beriman. Siapa itu? Jadi kita berada. Dia tidur dalam perut kenyang, wajaruhu ila jambi ijai'un, tetangganya kelaparan. Besok sore hari Jumat tak boleh ada satupun jamaah yang tidak buka puasa. Jangan sampai mereka tak bisa sahur. Mudah-mudahan insya Allah anjuran ini sampai ke saudara-saudara kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan juga dari para pendengar kita. Saya coba akan pilihkan beberapa saja karena banyak sekali yang ingin bertanya. Pertanyaan pertama ini dari Sydney, Ustaz, Australia. Dari Pak Aziz di Australia, beliau bertanya, Ustaz, kalau pada subuh sholat di masjid kita zikir sampai syuruk, tapi sekarang di rumah tetap zikir sampai syuruk. Pertanyaannya, apakah masih dapat pahala seperti sholat dan zikir di masjid? Ini dari Sydney, Ustaz. Sepakat 4 mazhab, paling tua mazhab Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali, bahwa iktikaf mesti di masjid. Iktikaf wajib di masjid. Syarat sahnya iktikaf di masjid. Tapi ada satu mazhab membolehkan iktikaf di musalla al-bait. Mazhab Hanafi. Musalla, tempat sholat al-bait di dalam rumah. Oleh sebab itu jamaah buatlah satu musalla al-bait. Kami bukan orang kaya Pak Ustadz, rumah kami nggak besar, nggak ada ruang ininya, ruang kolamnya, ruang tamunya, cuman ada satu ruang. Satu ruang pojok itu kau letakkan sajadah, buat sajadah makmum di belakang, sholat subuh di sana, habis sholat subuh berzikir sampai terbit matahari. Man sholat subuh fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, kanat ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah, tamah, sempurna. Kita pakai mazhab Hanafi ini dalam kondisi keadaan darurat. Dalam kaidah fikih, idza dhaqal amru ittasa'. Kalau dalam satu masa terjadi sempit karena banyak masalah, ittasa', maka hukum menjadi lapang. Ad-darurat tubihul mahzurat. Kalau segala yang terlarang, tercegah, tak boleh dilakukan karena darurat menjadi boleh, apalagi yang memang dibolehkan dalam mazhab, maka kita pakai supaya ibadah kita tetap berkualitas. Tiap subuh bisa kita laksanakan. Wallahu a'lam. Saya buka satu pertanyaan terakhir yang saya bacakan, Ustaz, dari tetangga Ustadz di Riau. Beliau bertanya, bagaimana berpuasa agar khusyuk di saat pandemi seperti ini? Mungkin puasanya nggak khusyuk kalau pandemi ya. Gimana, Ustaz? Kalau menurut saya justru dengan pandemik ini makin khusyuk. Karena dulu puasanya ikut-ikutan orang. Sekarang puasanya lebih ingat mati. Bayangkan Saudi Arabia yang begitu kaya, yang begitu ketat, 150 keluarga istana mesti dikarantina. Artinya wabah ini tidak melihat orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat jelata. Berguguran. Dokter-dokter kita sudah berapa yang menjadi syuhada, mati syahid. Jadi justru dengan adanya ini puasanya makin khusyuk. Kenapa? Mati. Saya sudah beritahu kepada keluarga-keluarga, jamaah-jamaah yang dekat,
Kau jaga jangan sampai terkena penyakit. Kalau sampai kena, sakit sendiri, mati sendiri. Kau sakit tak ada orang yang menjenguk, kau mati tak ada orang yang ikut. Semuanya dilaksanakan, diselenggarakan menurut aturan terpapar COVID-19. Oleh sebab itu, yang masih keluyuran, padahal bapak polisi, bapak tentara sudah razia, dia enjoy saja. Saya lama berpikir, apa yang membuat masyarakat ini menjadi tidak mau tahu. Oke, sebagiannya karena mencari nafkah, karena bekerja. Lalu kemudian dengan adanya ini orang menjadi lebih khusyuk. Karena selama ini mungkin dia pergi ke mall, kongko-kongko, duduk di kafe. Sekarang tidak ada. Dulu, sebelum wabah corona ini, berapa banyak anak-anak muda buka bersama sampai nggak sholat maghrib. Tidak sholat maghrib mereka. Allah malakasum tuh jangan baca doa pun mungkin tidak. Habis itu kiki-kiki, kuku-kuku, pulang. Maghrib tidak, isya tidak, tarawih tidak. Sekarang cobalah besok sore buka begitu, tak ditangkap polisi. Jadi secara zahir lebih khusyuk, secara batin lebih khusyuk. Kalau tak percaya, buatlah besok sore di Pekanbaru. Ya, terima kasih Ustaz. Satu pertanyaan terakhir Ustaz. Dan mohon maaf nih kepada para pendengar karena jadwal Ustaz yang begitu sangat padat, kita juga tidak bisa membacakan semua pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir. Hikmah apa Ustaz yang bisa kita tarik menjalankan Ramadan di tengah musibah wabah yang sedang melanda ini? Hikmahnya Ustaz. Saya ringkaskan pada 5 hikmah. Yang pertama, menyadarkan manusia yang super sibuk merasa dirinya super hebat, dibutuhkan orang. Siapapun itu. Hari ini barulah dia sadar bahwa dia bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tidak punya daya, tidak punya kuasa. Amerika tumbang, Eropa bergelimpangan. Yang kedua, hari ini kita disadarkan pentingnya menabung. Mengingat untuk besok pagi. Baik dalam skala APBN negara, APBD maupun belanja keluarga pribadi. Ke depan pelajaran bermakna. Yang ketiga, hari ini kita sedang disadarkan jangan bergantung ibadah kepada orang lain. Selama ini kita merasa khusyuk karena imamnya enak. Selama ini khusyuk karena ramai. Padahal dalam hadis dikatakan rajulun, satu orang, zakarallah khalian, berzikir dengan Allah di tengah malam, fafadat ainahu, meleleh air matanya. Ibadah mandiri. Sekarang kita laksanakan tarawih mandiri, i'tikaf mandiri, baca Quran mandiri. Kita sedang dididik untuk menikmati ibadah mandiri. Yang keempat, menyadarkan kita bahwa kematian tidak bisa di-stop oleh siapapun. Pangeran-pangeran, sultan-sultan, raja-raja, orang-orang kaya, tumbang, mati. Yang terakhir, yang kelima, dengan adanya ini, maka membuat kita semakin rindu, semakin khusyuk. Bertahun-tahun saya di Pekanbaru, kalau mau jumpa Pak Ayat, mesti ke masjid di Ronggowarsito. Dengan adanya ini, sekarang bisa bertatap muka. Macam tukang sihir zaman dulu melihat di mangkuk putih. Oleh sebab itu, maka selalu ada hikmah. Selalu ada pelajaran bermakna. 5 yang saya sampaikan itu hanyalah perenungan seorang hamba Allah yang dhaif, yang tak punya apa-apa. Maka ikuti kajian setiap malam, perkaya pengetahuan, beli paket banyak-banyak. Kalau ada tetangga punya wifi, izin minta, bernilai amal soleh. Ustadz, terima kasih atas pencerahannya. Tentu teman-teman dan sahabat-sahabat inisiator yang menjadi follower pada kesempatan kali ini masih banyak pertanyaan. Cuma karena waktu yang dibatasi, beberapa negara siap-siap untuk melaksanakan sholat tarawih. Yang di Indonesia juga sebagian sudah harus istirahat untuk mulai sahur besok pagi. Sebagai penutup di acara tarhib kita pada kesempatan kali ini, kami memohon kesediaan Tuan Guru, Ustaz Abdul Somad, untuk menutup dengan doa. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik.
Ya Allah, segala puji hanya milik-Mu yang pantas memberikan pujian kami, tapi juga atas kuasa dan upaya dari Engkau. La haula wa la quwata illa bik. Tiada daya, tiada upaya kecuali Engkau, ya Allah. Sebagaimana sudah Kau sampaikan kami ke bulan Ramadan ini, tolong hati kami, Allah ma'inna ala zikrika, supaya hati kami banyak berzikir niatmu, wa syukrika, bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah kepadamu, ya Allah. Allah masfi mardana, saudara kami yang terbaring di rumah sakit, berikan mereka kesembuhan, ya Allah. Ujung tombak perjuangan ini para dokter-dokter, para perawat-perawat, jadikan mereka ikhlas beramal karena Engkau. Qawi imanahum, kuatkan iman mereka. Sahih ajsadahum, sehatkan jasad mereka, ya Allah. Adapun para pemimpin kami, Allah mawaffiq ulata umurina, pemimpin kami yang punya kekuasaan, condongkan hati mereka supaya sayang kepada rakyat dan ikut menegakkan syariat-Mu, ya Allah. Bil khusus Bapak Wakil Wali Kota kami, Pak Ayat Cahyadi, Allahumma ja'alhu minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'u ahsanah. Allahumma ja'alhu imaman adila. Jadikan beliau termasuk pemimpin yang adil, yang mendapatkan salah satu dari 7 yang mendapatkan naungan yauma la zilla illa zilluka, pada hari itu tak ada naungan kecuali Engkau, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, beri kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat. Allahumma innaka afuwun, Engkau maaf, tuhibbul afwa, Kau cinta kepada maaf, Engkau maha pemaaf. Fa'fu anna, maafkanlah segala silap salah kami. Jadikan Ramadan ini menjadi lebih baik daripada tahun yang lalu, ya Allah. Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba, Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba, Allahumma dafa'ana al-ghala wal waba. Jauhkan wabah ini dari negeri kami, bil khusus bumi Ranjang Kuning Pekanbaru, ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih pada Tuan Guru Ustadz Abdul Somad dan juga Pak Haji Ayat Cahyadi sudah berkenan bersama-sama menyapa para pendengar pada kesempatan kali ini. Ini banyak sekali saat yang belum disapa. Terakhir nih Jerman minta disapa juga. Assalamualaikum yang di Jerman dan di semua belahan dunia. Kami ucapkan selamat memasuki bulan Ramadan 1441 Hijriah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan bulan puasa. Kami atas nama Human Initiative dan segenap panitia pada acara Tarhib kali ini memohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk mengikuti kegiatan dan kajian-kajian seperti ini. Sekali lagi, Ustadz dan juga Pak Ayat Cahyadi kami ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan dan kajian-kajian kita.